Apakah Anda siap untuk mendapatkan seorang pasangan yang serius bagi masa depan atau hanya untuk senang-senang belaka? Ini yang saya sampaikan sore hari ini, saudara, adalah pengalaman saya sebagai seorang hamba Tuhan dalam menjalin hubungan courtship dengan mantan pacar saya, yaitu istri saya sekarang. Dan yang kedua, ini pengalaman saya sebagai seorang hamba Tuhan yang mengkonseling. Kalau saya hitung-hitung dari mulai saya jadi pendeta yang diurapi 2005 sampai sekarang 2020, mungkin ada sekitar 30 sampai hampir 40 pasangan yang konseling. Jadi saya mau sampaikan, saya mau sharing kenapa hal ini sangat penting. Supaya Anda yang sudah menikah pun mengerti bahwa pernikahan itu bukan main-main. Pernikahan itu bukan sesuatu yang iseng-iseng saja, lalu diawali dengan iseng-iseng saja, tetapi pernikahan itu adalah satu persiapan. Dan karena pernikahan itu satu persiapan, itu sebabnya saat kita membina satu hubungan persahabatan dengan seorang lawan jenis, maka kita harus mempersiapkan juga, bukan main-main, bukan iseng-iseng saja. Baik, ayat intinya diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ada 3 bagian dari kalimat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang saya pikir berhubungan dengan seminar atau nasihat pada sore hari ini. Yang pertama, orang muda harus jadi teladan dalam tingkah laku. Ingat, kepada siapa kalian menjalin hubungan lebih akrab, menjalin hubungan lebih dalam, itu dipandang oleh orang lain. Itu dilihat oleh orang lain. Di Unai, Anda sudah ngerti di Unai, bagi mereka yang mungkin tidak kuliah di Unai tapi kuliah di kampus lain, saya pikir sama. Kalau ada seorang cowok begitu mudah gonta-ganti pacar setiap semester, maka tingkah laku dia akan terbaca oleh banyak mahasiswa yang lain. Nah, itu sebabnya orang muda jangan memperendah dirimu, mempermalukan dirimu dengan caramu bergaul dengan lawan jenis, karena itu akan membuat tingkah lakumu dipandang rendah oleh orang lain. Yang kedua, dalam kasihmu. Dan yang ketiga, dalam kesetiaanmu. Hal inilah saya pikir penting, termasuk kesucian. Baik, kutipan yang sangat-sangat penting yang saya selalu ulang-ulangi kalau saya membagikan pekabaran tentang hubungan antara lawan jenis dan rencana untuk menikah. Dan pada waktu saya konseling, ikatan rumah tangga adalah ikatan yang paling rapat, paling halus, paling suci dari semua ikatan di dunia. Jadi tidak bisa main-main. Orang muda, tolong perhatikan. Tidak bisa main-main ketika Anda memutuskan untuk menjalin hubungan dengan seseorang dan merencanakan untuk menikah. Kenapa ini ikatan yang sangat luar biasa penting? Hal itu dimaksudkan menjadi satu berkat kepada manusia. Dan menjadi satu berkat di mana saja perjanjian perkawinan itu sudah diadakan dengan pengertian dalam takut akan Tuhan. Dan dengan pertimbangan yang sepantasnya atas segala kewajibannya. Jadi, teman-teman perhatikan kutipan ini. Tidak bisa main-main. Tidak bisa
just for fun saat Anda menjalin hubungan dengan seseorang pada waktu Anda di dunia ini. Tidak bisa main-main. Kutipan kedua, kalau ada perkara yang harus sungguh-sungguh dipertimbangkan dan harus meminta nasihat dari orang yang lebih tua dan berpengalaman, adalah hal pernikahan. Saya mau sampaikan, apa yang disampaikan pada sahabat ini adalah untuk mereka yang rencana mencari pasangan hidup atau yang sekarang dalam proses sedang menjalin hubungan untuk ke depan. Atau mereka yang sudah menikah yang mempertahankan itu untuk rumah tangga itu seperti apa yang Alkitab katakan. Bukan hanya sampai maut memisahkan, sampai Yesus datang. Saya tidak menyampaikan ini dengan maksud jika ada rumah tangga kalian punya masalah, maka kalian berpikir, sudah salah saya. Saya harus rubah ini. Saya harus tinggalkan dan cari yang baru. Bukan. Jangan sampai Anda berpikir seperti itu. Renungan ini atau acara ini tidak dimaksud untuk mempersalahkan Anda, tetapi untuk membuat Anda belajar lebih mengerti arti pentingnya berumah tangga. Dan bukan untuk mempermalukan Anda jika masa lalu Anda dengan rumah tangga punya masalah. Baik, mari kita lanjutkan. Kalau ada perkara yang harus sungguh-sungguh dipertimbangkan, yang harus meminta nasihat dari orang yang lebih tua dan pengalaman. Siapa nasihat orang yang lebih tua? Otomatis yang pertama orang tua. Yang kedua, orang yang bijaksana. Yang ketiga, guru. Yang keempat, para hamba-hamba Tuhan. Ya. Orang yang berpengalaman. Artinya jangan cari nasihat tentang rumah tangga kepada orang yang belum pernah berumah tangga. Ya. Kalau Alkitab pernah diperlukan sebagai penyuluh, kalau bimbingan ilahi harus dicari dalam doa, hal itu dilakukan sebelum mengambil langkah yang mengikat dua orang untuk hidup bersama. Kutipan ini kembali mengingatkan Anda. Saat Anda dan saya menjalin hubungan dengan lawan jenis, maka Anda tidak boleh berpikir itu sekedar iseng-iseng. Itu sekedar, yang penting kesenangan sementara. Tidak bisa. Anda harus pikirkan dengan seksama. Baik, mari kita lihat perbedaan cinta sejati dan yang hanya sekedar just for fun. Cinta sejati tumbuh dengan waktu. Ya, itu sebabnya saudaraku, jangan terlalu mudah. Kalau ini bagi yang belum punya pacar sampai sekarang. Jangan terlalu mudah nyatakan cinta kepada seseorang. Menjadi sahabat lebih dulu jauh lebih bagus. Karena engkau akan melihat banyak variasi yang engkau bisa dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Khususnya lawan jenis ya. Jangan sesama jenis. Yang lawan jenis. Kalau engkau terlalu gampang menyatakan cinta, maka biasanya terlalu gampang putus juga. Nah, cinta yang sejati itu tumbuh dengan waktu. Dalam persahabatan, ketika satu dengan yang lain mengenal lebih jauh, maka akan tumbuhlah rasa cinta yang sejati itu. Kalau hanya untuk just for fun, lihat. Cinta yang tidak serius terjadi dalam waktu yang instan. Ya, saudara pernah dengar cinta pandang-pandangan pertama? Ada orang seperti itu. Begitu lihat, langsung gampang sekali jatuh cinta. Langsung nembak. Kalau buat saya, itu cara menyatakan cinta yang terlalu rendah. Seperti seseorang membeli barang di dalam karung. Dia tidak tahu apa isinya. Dia tidak tahu siapa orang itu. Dia hanya lihat sebentar, lalu dia jatuh cinta. Dan akhirnya terjadi pernikahan.
Bedanya cinta sejati dan just for fun. Cinta yang sejati mampu bertahan untuk waktu yang lama. Ingat itu baik-baik. Cinta sejati mampu bertahan untuk waktu yang lama. Saya katakan kepada saudara, mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan. Saya sudah menikah sama Mem jalan 19 tahun. Minggu depan ini sudah 19 tahun usia pernikahan kami. Tapi saya sudah berpacaran 7 tahun. Jadi kalau hitung-hitung 26 tahun kami sudah saling mengenal. Tapi tahukah Anda, mempertahankan itu lebih sulit daripada waktu kita berpacaran. Sama seperti Gebat tadi bilang, kami pacaran cukup lama. Tapi saya mau ingatkan sama Gebat dan Gary, nanti dalam proses perjalanan hubungan rumah tangga kalian, ada banyak hal yang kalian harus hadapi bersama, yang kalian kaget, itu kadang-kala lebih berat daripada waktu kalian berkenalan selama 7 tahun sebelumnya. Tapi cinta yang sejati akan membuat kita bertahan. Cinta yang main-main, dia bertumbuh, namun tidak akan bertahan. Nah sekarang, jika Anda sedang menjalin hubungan dengan seseorang, tanyakan, ini cinta sejati itu main-main? Karena kalau main-main, dia tidak lama. Dia tidak lama. Anda pernah dengar cinta yang dipaksakan? Dia tidak cinta, tapi dia karena kasihan, dia cinta. Atau cinta yang iseng-iseng saja. Biasanya itu tidak lama. Hati-hati. Ada cowok atau cewek yang menjalin hubungan dengan 2 pasang sekaligus. Yang satu untuk serius, yang satu untuk cadangan. Nggak bisa seperti itu. Anda tidak bisa seperti itu. Alkitab bilang Anda tidak bisa menyembah kepada 2 tuan. Dalam hubungan mempersiapkan diri untuk pernikahan juga tidak bisa bermain-main. Karena dampaknya nanti akan kena kepada diri Anda. Yang ketiga, beda cinta sejati dengan just for fun. Dalam cinta yang sejati, setiap pasangan mau menerima pasangan itu apa adanya. Ya, beberapa kali saya konseling pasangan ya, pasangan. Ada orang-orang tertentu yang sifatnya dia mau pasangannya perfect, sempurna. Menurut cara berpikir dia. Lihat cinta-cintaan itu salah satu pasangan menuntut adanya kesempurnaan. Ini bahaya bagi orang yang punya sifat perfeksionis. Ini bahaya. Ada beberapa orang yang saya konseling seperti itu. Bisa cowok yang terlalu perfeksionis, bisa cewek yang terlalu perfeksionis. Dan yang paling kasihan adalah yang lawannya yang tidak perfeksionis. Karena begini, setiap kali saya konseling dengan seseorang, selesai pernikahan, saya tidak langsung, sudah, nggak ada kontak. Tidak. Saya selalu kontak. Kadang-kadang saya tanya mereka bagaimana hubungan rumah tangga kalian. Kadang-kadang saya nasihati saudara. Karena kalau terlalu lama berpisah, saya punya tanggung jawab untuk ingatkan. Nah, saya selalu tanya mereka gimana. Nah, yang paling sering mengadu adalah bagi yang pasangannya adalah terlalu perfeksionis mencari orang, lalu pasangannya dia tidak perfect. Kadang-kadang menangis. Pasangannya saya sering begini, harus ini, harus sempurna, harus ini. Nah, cinta yang sejati adalah dia mau menerima seseorang apa adanya dan bertumbuh bersama. Ingat baik-baik, bertumbuh bersama dan meminta tuntunan Tuhan untuk mencapai kesempurnaan.
Bagi Anda yang sudah menikah, saya ingatkan, Anda tidak boleh punya prinsip egois bahwa pasanganmu harus perfect seperti yang engkau minta. Tidak boleh. Ya, tidak bisa. Tiap hari akan terjadi konflik. Ini saya ingatkan dari sekarang. Tiap hari kalau hubungan Anda seperti itu, akan terjadi konflik dalam rumah tangga Anda. Ya, jangan saudara pikir hanya cowok saja yang perfeksionis. Cewek pun juga sama, mintanya perfeksionis itu ada. Nah, ini masalah. Ya. Jadi kalau Anda meminta pasanganmu untuk sempurna, berarti Anda bukan cinta sejati. Anda cinta-cintaan. Karena Yesus tidak mengasihi Anda, tunggu Anda sudah sempurna dulu baru Yesus kasih. Tidak. Yesus mengasihi Anda sebagaimana adanya Anda. Dan Yesus tetap mencintai Anda. Pada waktu saya sudah menikah dengan istri saya, ternyata saya dapati saya tidak sempurna. Dan dia juga tidak sempurna. Dan kami belajar untuk bertumbuh dalam kesempurnaan yang seperti Tuhan bilang. Yang keempat, cinta sejati lebih dari sekedar ketertarikan fisik. Jadi hati-hati. Kalau dalam hubunganmu dengan kekasihmu, lebih cenderung salah satu atau kedua-duanya, lebih cenderung terfokus kepada fisik, ini berbahaya. Cinta sejati lebih dari sekedar. Dia tidak memikirkan hanya fisik saja. Sesuatu yang di dalam fisik itu jauh lebih penting daripada fisik itu sendiri. Nah, sedangkan cinta sekedar naksir, itu fokusnya pada hubungan fisik. Yang saya ngeri, kalau kita memilih jatuh cinta secara fisik, ingat, ada satu waktu di mana tubuh kita akan mulai tidak sempurna seperti ketika kita masih muda. Kecantikan kita akan mulai ditelan oleh waktu. Keriput muncul. Ya, lemak di sana sini. Ya, di bawah mata ada kantung matanya. Lalu mulai kelihatan di mana-mana seperti tebembeng dagingnya. Ya, maka yang jadi masalah kalau cinta itu sekedar fokus kepada hubungan fisik, maka Anda akan mudah untuk menyesal. Anda akan mudah untuk berpindah ke lain hati. Jadi cinta yang sejati lebih dari sekedar ketertarikan fisik. Kalau cinta yang just for fun, dia hanya melihat fisik. Jangan salah loh. Ada orang sering katakan umur seperti saya, kalau sudah 40 tahun ke atas ada puber kedua. Puber kedua itu bikinan kita sendiri sebenarnya. Otak kita yang mengatur. Sehingga banyak orang, kan kamu mengertilah, saya sedang puber kedua. Karena posisi dia sedang bagus, dia mungkin di perusahaan sedang di tempat yang bagus posisinya, gaji lumayan. Lalu muncullah hal-hal seperti itu. Dan itu menjadi alasan untuk diterima. Dan orang-orang seperti itu mulai mencari fokus lagi kepada fisik. Nah, ini bahaya. Bahaya. Banyak orang muda di jemaat Chenli saya lihat belum sampai usia 40. Jadi saat usia 40, kalau dua-dua tetap jaga diri baik-baik, secara fisik bagus, secara tabiat bagus, it's okay. Tapi kalau yang satu kerja terlalu keras di rumah mungkin, masak, sampai lupa sisir rambut, sampai lupa ganti baju, suami pulang, yang dia cium masih bau gorengan, sedangkan di kantor yang dia cium bau parfum yang mereknya mahal. Nah, ini bisa jadi bahaya kalau cinta itu didasarkan pada fisik. Cinta yang sejati menjurus kepada menguatkan. Menguatkan lawan jenis, menguatkan pasangan hidupnya. Bukan malah melemahkan. Sedangkan cinta iseng membuat lelah.
Karena yang diurusi bukan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan. Ada banyak rumah tangga, orang-orang muda, perhatikan. Ada banyak orang tua yang sudah menikah. Ketika mereka menikah, semakin mereka usia pernikahan semakin tua, semakin bertambah. Ada yang menguat karena cinta didasari kepada kasih kepada Kristus, tapi ada yang melemah. Kenapa? Karena fokusnya bukan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Yang terakhir, perbedaan cinta sejati dan just for fun. Cinta yang sejati akan membuat kamu bahagia. Walaupun hidup terbatas, apalagi pandemik begini, hidup terbatas. Tapi kalau didasari hubungan kamu dengan kekasih, dengan cinta yang sejati, mau susah, mau senang, kalian akan rasakan tetap damai, tetap bahagia. Sedangkan cinta yang pura-pura membuat cemburu yang berlebih-lebihan. Jadi lihat bedanya, ya, lihat perbedaannya, dan saya mau tanya kepada Anda, di mana kalian punya posisi cinta itu? Kalian cinta yang menuju kepada cinta yang sejati seperti yang Tuhan katakan, yang pena inspirasi katakan, atau Anda hanya sekedar iseng-iseng belaka?